Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di podcast kami, Ngopi Kadin DKI, Jakarta, Ngobrol Permasalahan DKI. Saya Arjo akan menjadi host pada episode kali ini. Sobat Kadin, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik bagi masa depan Indonesia, yaitu perencanaan dan pembangunan kota cerdas berkelanjutan IKN. Proyek ini tidak hanya mencakup pembangunan infrastruktur modern dan ramah lingkungan, tapi juga melibatkan penerapan teknologi cerdas, inovasi, dan keterlibatan sektor publik dan privat dalam proses perencanaan dan pembangunan. Selain itu juga kita akan membahas strategi keberlanjutan lingkungan, dampak ekonomi, dan infrastruktur yang akan menjadi prioritas pembangunan di IKN. Dan dengan diskusi ini, kita akan mendapatkan gambaran tentang bagaimana IKN diharapkan menjadi model kota masa depan yang berkelanjutan dan menjadi peluang baru untuk Indonesia ke depannya. Dan untuk menggali informasi terkait hal tersebut, saat ini sudah hadir bersama kita Prof. Insinyur Muhammad Ali Brawi. Beliau adalah Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN. Prof, bagaimana kabarnya, Prof? Baik, kabar baik. Terima Mas kasih. Arjo, alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya, Prof. Sama-sama, Mas Arjo. Baik, Prof. Sebagai pembuka, bisakah Prof bercerita asal muasal, latar belakang, dan awal mula ketertarikan Prof dalam bidang perencanaan dan pembangunan kota ini? Baik, Mas Arjo. Kebetulan basic saya ini adalah guru ya. Jadi saya sejak 20 tahun lepas itu sudah banyak mengajar, meneliti mengenai tentang pembangunan infrastruktur bernilai tambah. Jadi di sini pembangunan infrastruktur ini tidak hanya dapat menjadi mesin penggerak ekonomi, tapi juga dapat menghasilkan manfaat yang optimum. Nah, bagaimana kita merencanakan pembangunan, bagaimana kita memaksimalkan manfaat yang optimum dari pembangunan infrastruktur, ini kita lakukan melalui pendekatan rekayasa nilai tambah. Nah, kepakaran saya selama ini ada di bidang rekayasa nilai tambah atau value engineering atau value management. Nah, dari sini selama 20 tahunan lebih ini banyak penelitian-penelitian, publikasi-publikasi internasional yang telah kita hasilkan. Bagaimana untuk membangun sebuah kota, membangun sebuah peradaban dengan pembangunan infrastruktur modern dan bernilai tambah. Gitu, Mas. Dan apa, Prof, yang memotivasi Anda untuk terlibat langsung dalam proyek IKN ini, Prof? Baik, jadi kalau saya misalnya mengambil referensi dari kajian ADB, Asian Development Bank, bahwa lebih dari setengah 4 miliar penduduk di Asia ini akan tinggal di daerah perkotaan. Ya. Kemudian malah diestimasi pada tahun 2050 di Asia, penduduk Asia ini sekitar 64%, 65% ini akan stay di perkotaan. Jadi bagaimana menciptakan perkotaan yang sehat, yang berkelanjutan, yang modern, ini menjadi sebuah PR. Sebenarnya tidak bagi hanya perencana pengembang Indonesia saja ini, tapi memang menjadi homework bagi semua perencana, bagi semua thinkers untuk menghasilkan kota yang berkelanjutan, yang cerdas, yang kemudian dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Nah, kenapa IKN? IKN ini kalau by sejarah ya Mas Arjo ya, ini kita udah bicara 70 tahun kemerdekaan, lebih kurang nih. Kemudian memutuskan untuk membangun ibu kota sendiri. Nah, kita perlu mengoptimalkan pembangunan ini untuk dapat dihasilkan ibu kota yang punya nilai tambah. Added value. Ya, added value-nya. Iya. Dimana project ini kan project once in a lifetime. Kebetulan saya hidup pas ada ini. Mungkin
50 tahun lagi, 70 tahun lagi bisa saja diputuskan untuk pindah lagi ibu kota negara. Ini hal yang biasa sebenarnya, karena di negara-negara lain juga ini perpindahan ibu kota negara itu happen. Ya. Nah, posisi ini adalah posisi bagaimana kita bisa kemudian membangun sebuah ibu kota sendiri dengan merencanakan dengan sebaik mungkin, membangun dengan sebaik mungkin, dan bahkan nanti mengoperasikan. Nah, kesempatan ini yang bagi saya adalah kesempatan yang berharga untuk kemudian mewariskan sebuah lesson learned, mewariskan sebuah legacy menjadi sebuah titik referensi, tidak hanya bagi pengembangan kota-kota di Indonesia, tapi tentunya jadi pengembangan internasional, kota-kota global, karena tagline-nya IKN sendiri ini adalah kota global untuk semua. Jadi standar internasional untuk peningkatan kualitas hidup, bagaimana menciptakan keberlanjutan, kita membangun bersama alam, bagaimana menciptakan kota yang modern, cerdas. Ini menjadi sebuah, bagi saya sebuah tonggak case study, apakah kita bisa mendeliver ini untuk kemudian menjadi sebuah acuan bagi perubahan, bagi improvement peradaban nasional dan dunia. Oleh karenanya itu kita senang hati sekali pada saat kemudian saya diminta untuk dapat bergabung di IKN. Ya. Luar biasa. Intinya now or never ya. Terus bagaimana Prof konsep kota cerdas berkelanjutan ini tuh diterapkan secara spesifik di IKN, Prof? Baik, jadi kita harus memahami secara filosofinya dulu ya. Karena filosofi ini yang akan berpengaruh pada saat kita kemudian merencanakan, membangun dan mengoperasikan kota ini. Jadi prinsip-prinsip pembangunan IKN ada 5. Siap. Pertama, IKN harus dapat menjadi kota yang green. Resilient, berketahanan, sustainable, berkelanjutan, inklusif. Jadi untuk everybody. Dan yang terakhir sebagai kota yang smart, modern. Nah, kelima prinsip ini harus bisa diterapkan, diwujudkan dalam bentuk perencanaan dan pembangunannya. Konsekuensinya saya ambil contoh begini. Pada saat saya bicara green, resilient, berketahanan, berkelanjutan, sustainable, IKN ini luas daratannya sekitar 252.000 hektar. Kalau saya compare sama Jakarta, itu 4 kali Mas Aryo, lebih besar IKN, luas wilayah. Kalau Singapura 3,5 kali lah, lebih besar dari Singapura. 252.000 hektar ini 65% itu didedicated untuk mengembalikan kejayaan hutan tropis Kalimantan. Jadi kenyataannya saat ini ya, kalau kita lihat baseline datanya itu nggak nyampe 65%. Kita punya data dari Bappenas yang menunjukkan bahwa ini masih harus masif dilakukan reforestasi, penanaman kembali untuk mencapai 65%. Makanya kemudian dibangunlah persemaian Mentawir. Di IKN itu ada persemaian Mentawir yang tiap tahun itu harus deliver 15 juta bibit pohon untuk bisa ditanam kembali. Ya. Kemudian 65% tadi kan? Sisa 35. 10% ini akan digunakan untuk Green Park. City Park itu nanti taman-taman kota. Untuk food estate, smart farming, ini 10%. Jadi green, resilient, sustainable nih ada di sini nih, 75%. Hanya 25% Mas. 25% yang akan dibangun sebagai kota. Pusat-pusat kota itu ada namanya kita sebut 9 generator ekonomi, 9 wilayah pembangunan. Ada yang sekarang dibangun 2022-2024 fokusnya itu di kawasan inti pusat
pemerintahan, KIPP. KIPP. Ya, KIPP itu 6.600, ada 1A, 1B, 1C. Itu sekitar 1A yang sekarang tempat istana presiden, kantor pemerintahan dan seterusnya. Ini sekitar 2.200 hektar yang sekarang sedang dibangun ini hampir 1.000 hektar wilayahnya. Jadi ada 1A, 1B, 1C, totalnya KIPP ini sekitar 6.600 hektar ya. Jadi kalau seandainya 25% ini Mas Aryo, pembangunannya kita kontrol. Misalnya, maksud dikontrol apa? Maksudnya membangunnya harus dengan teknologi hijau, transportasinya harus ramah lingkungan, energi yang digunakan ini harus renewable energy. Nah, kenapa kita kontrol? Untuk CO2, karbon dioksida itu yang dihasilkan itu akan minim. Kalau kotanya berhasil meminimkan CO2-nya, polusinya, sedangkan 75%-nya yang tadi ada hutan tropis, ada taman, itu kita anggap sebagai carbon sink, penyerap karbon, maka rencana kota ini sebagai net zero city di tahun 2045 ini sangat mungkin dicapai. Walaupun misalnya secara nasional target kita di 2060 ya. Nah, tapi IKN sendiri punya target di 2045. Nah, ini yang bagi saya bagaimana kemudian kita melakukan perencanaan ini jadi penting. Bagaimana pemanfaatan renewable energy, bagaimana pemanfaatan intelligent transportation system, bagaimana kemudian melakukan transformasi yang harus dijalankan untuk kemudian menghasilkan pembangunan yang ramah lingkungan itu sendiri. Nah, ini yang merupakan bagi saya visi dari pembangunan IKN itu. Jadi visi pembangunan IKN ini tidak hanya deliver hardware. Kalau hardware itu kan bangunan, gedung, jembatan, tapi juga harus mampu mendeliver namanya software. Hardware, software ini teknologi. Kita sekarang di era digital begini, bahwa efisiensi telah banyak dilakukan dengan pemanfaatan teknologi digital dan seterusnya, maka IKN ini harus mampu memanfaatkan teknologi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakatnya. Jadi software juga harus bisa dideliver. Masyarakat kita harus mampu menguasai dan mengembangkan teknologi. Dan yang ketiga, brainware. Peningkatan kapasitas SDM-nya. Peningkatan kapasitas misalnya bisnis entitas, teman-teman Kadin. Bagaimana misalnya bekerja sama dengan teknologi providers dari luar, kemudian mengupgrade service-service, layanan-layanan, pembangunan menuju pemanfaatan teknologi itu sendiri. Nah, ini yang kita bangun untuk IKN. Pembangunan yang sifatnya komprehensif, sifatnya holistik. Gitu Mas Aryo. Siap. Oke Prof, sebelum kita lanjut silakan diminum dulu Prof. Nah, itu dulu. Santai Prof. Relax kita Prof. Enak nih Mas kopinya. Prof, bagaimana Anda melihat peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan kota ini Prof di IKN? Manggil Ale juga nggak apa-apa Mas Aryo. Ya, kalau misalnya Prof aja. Biasanya juga kan gitu. Nah, jadi begini, teknologi ini otomatis dia akan meningkatkan efisiensi resources. Kenapa? Karena nanti pelayanan publik ini akan lebih mudah diakses, lebih cepat. Misalnya sesuatu yang nggak perlu kita datang fisik, cukup online, inside equate, data yang disubmit segala macam, cukup. Informasi-informasi yang diberikan kepada masyarakat, layanan services yang digunakan itu bisa memanfaatkan teknologi digital. Ini kan resources yang digunakan akan semakin lebih hemat. Kemudian misalnya kita mengeluarkan ini Mas Aryo ya,
panduan bangunan cerdas. Jadi pada saat kita bicara kota cerdas itu harus komprehensif kan nggak mungkin kita klaim kota cerdas karena cuma ada aplikasi. Bangunan konvensional, melihara infrastruktur masih konvensional kan, jadi semuanya dibangun ini harus sudah mulai menunjukkan kecerdasan produk itu sendiri. Jadi di panduan bangunan cerdas ini sudah termasuk standar-standar panduan-panduan untuk membangun efisiensi energi, membangun bagaimana kemudian pemanfaatan air, limbah, kemudian membangun bagaimana sistem otomasi, sistem monitoring dalam bangunan, sehingga nanti melakukan maintenance, pemeliharaan itu jauh lebih baik. Jadi kita tahu nih harus ganti pipa dalam dinding sebelum pipanya bocor, baru kita kemudian. Jadi semua teknologi ini digunakan ini untuk meningkatkan kinerja. Jadi kinerja bangunan, kinerja infrastruktur. Jadi misalnya kita taruh sensor di jembatan. Kalau kekuatan jembatan itu berkurang, otomatis sensor itu akan detect. Dan ini akan menginput kepada misalnya kita punya command center. Nah inilah kemudian dilakukan pemeliharaan maintenance. Jadi teknologi ini sudah menjadi bagian dari lifestyle. Nah ini yang harus kita bangun, yang harus kita lakukan agar peningkatan resources, efisiensi resources, peningkatan kualitas hidup, nggak perlu jauh lama-lama ngantri, kemudian membangun sistem intelligent transportation system dengan mobility as a service. Kita nggak perlu susah payah dari poin A ke poin B. Ini semua menjadi satu kesatuan bagaimana kita kemudian menghasilkan efisiensi resources itu sekaligus meningkatkan kualitas hidup. Karena at the end of the day teknologi ini dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas hidup kita. Nah disinilah peranan pengembangan kota modern atau kota cerdas tersebut. Nah kita sudah punya guideline untuk bangunan cerdas. Kita juga mengupload misalnya blueprint cetak birunya kota cerdas Nusantara IKN ini sampai 2045. Jadi yang saya perlu highlight juga, membangun IKN ini bukan 2-3 tahun selesai ya Mas Arjo ya. Ini perlu napas panjang. Ini akan dibangun sampai 2045, ada 5 fase. Tiap fase itu ada KPI-nya yang harus di-deliver. Ini kemudian menjadi sebuah panduan bagaimana itu kota cerdas. Kita keluarkanlah semua kebijakan kita kasih ke publik. Silakan dikritisi, silakan dipelajari, dijadikan lesson learn kalau baik untuk diterapkan di kota lain dan seterusnya. Jadi kota cerdas Nusantara ini ada 6 sektor domain yang akan dideliver. Pertama namanya smart governance. Itu yang tadi mulai kita akan memanfaatkan digital identities, face recognition. Ini yang berujung kepada bagaimana simplifikasi administrasi, perizinan dan seterusnya. Kemudian kita juga akan mendeliver smart transportation, smart mobility, di mana pemanfaatan teknologi modern dalam transportasi ini bisa dibangun di IKN. Kita juga melakukan proof of concept. Proof of concept ini uji coba pada teknologi-teknologi terbaru, mulai dari sky taxi, kemudian tram otonom dan seterusnya, yang nanti harapan kita akan menjadi salah satu pengembang teknologi itu sendiri. Jadi tidak hanya market nih, makanya nanti peran serta BUMN, peran serta perusahaan dalam supply chain produk ini akan diikut sertakan. Kemudian dari smart mobility kita punya smart living. Smart living ini termasuk kesehatan, kemudian crowd management, kemudian keamanan, early warning system itu dibangun. Kemudian yang keempat smart industry dan human resources. Kita pengennya itu kalau bisa nanti ada Nusantara Digital Library. Di IKN itu semua
untuk bahan bacaan itu bisa diakses di sini. Jadi saya membayangkan itu nanti tidak ada sekolah yang ketinggalan karena fasilitas. Tidak ada orang yang tidak pintar karena alasannya fasilitas tidak ada. Kita tarik semua untuk Iqra-nya itu nih, kalau mau baca akses free. Jadi ini yang harus dilakukan untuk kedepannya, nanti akan kita buat untuk smart human resources, peningkatan reskilling, upskilling. Dari Mas Arjo itu kami punya program coding mom, coding difabel. Itu ibu-ibu rumah tangga sama teman-teman difabel itu dilatih coding, dilatih buat bisnisnya online, kasih digital literasi, kemudian mereka buat logo bisnis, kemudian masuk ke e-market. Bahkan testimoninya yang bikin saya terharu itu, misalnya ada satu teman difabel yang buat IG, kontennya, followersnya jauh lebih banyak dari followers IG saya. Dia baru nggak nyampe setahun, bahwa sudah dapat berapa puluh ribu, sedangkan kita naiknya cuma 100 dolar. The point is, I'm very happy. Bagaimana tuh masyarakat kemudian bertransformasi dari yang basis kelapa sawit ke basis hutan industri, kemudian mereka memiliki skill sebagai warga ibu kota, karena mereka lah nanti jadi warga ibu kota IKN kan. Dari smart resources kita juga akan punya smart build environment. Smart build environment ini termasuk tadi pembangunan gedung cerdas, kemudian infrastrukturnya juga sudah bisa dimonitoring secara live dan seterusnya. Dan terakhir ada yang namanya smart natural resources dan renewable energy. Jadi renewable energy ini pemanfaatan energi terbarukan. Sekarang yang sudah jadi itu 10 megawatt solar farm. Jadi solar modul dibuat jadi seperti kebun besar, itu sekarang sudah mengalirkan 10 megawatt listrik. Saat ini kemudian akan dikembangkan, diteruskan sampai ke 50 megawatt. Jadi kita juga sudah mengidentifikasi, sudah mulai membangun bagaimana pemanfaatan energi terbarukan, pembangunan sistem transportasi ramah lingkungan dan seterusnya. Jadi ini yang terus kita lakukan, Mas, untuk mencapai efisiensi resources dan juga bagaimana meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Siap, Prof. Dan apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam perencanaan dan pembangunan di kota IKN ini, Prof? Ya, ini pertanyaan yang paling berat saya jawab. Siap, Prof. Jadi kalau tantangan waktu pertama kali kita join di tim transisi IKN yang kemudian menjadi otorita Ibu IKN, memang masalah waktu ya, karena ekspektasinya dalam 2 tahun 2022 ke 2024, dalam 2 tahun kita akan membangun secara masif sebuah ekosistem perkotaan. Jadi ekosistem perkotaan ini compact. Satu orang pindah ke sana, artinya rumah sakit harus siap, mall, apartemen, kemudian pusat pembelajaran, pendidikan, itu harus siap. Jadi tidak bisa kita bangun cuman kantor dan rumah doang. Ya, ekosistem perkotaan itu kan harus terbangun. Jadi membangun sebuah complexity dalam 2 tahun itu menjadi sebuah tantangan. Ya. Memang kalau melihatnya apakah ini target ambisius, memang bagi saya tidak salah bahwa ini memang ambisius. Tapi kemudian kalau ditanya apakah ini possible, maka dia possible. Bagaimana kemudian kita mengorkestrasi
mengorkestrasi sumber daya, mengorkestrasi resources untuk melakukan percepatan agar bisa mendeliver complexity ini. Nah, tantangan yang perlu kita yang sedang dihadapi ini yang kemudian harus secara bijaksana dapat dilakukan dengan sebaik mungkin, karena memang ini tidak hanya membangun kota ya, tapi kan membangun manusianya, mengakomodasi masyarakat lokal yang sudah ada. Ini yang menjadi sebuah hal yang perlu sebuah kebijaksanaan di dalam membangun sebuah kota. Itu tantangan yang waktu ini yang jadi tantangan utama. Siap. Ya. Dan bagaimana keterlibatan masyarakat, Prof, dan sektor private, terutama yang dapat dilakukan teman-teman dari Kadin dalam proses perencanaan pembangunan di IKN, Prof? Oke. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi ya. Iya. Jadi membangun kota itu bukan hanya peran sentral pemerintah. Siap. Jadi selama ini teman-teman di private sector, teman-teman pengusaha itu udah hand to hand dengan otorita. Iya. Jadi kita melakukan market briefing misalnya. Ini kerjasama dengan mana? Otorita dan Kadin. Siap. Jadi kita memerlukan partisipasi aktif dari teman-teman Kadin tentunya. Jadi investor dalam negeri, investor luar negeri, kita melakukan market briefing, sosialisasi, ini selalu bersama-sama dengan teman-teman Kadin. Banyak masukan-masukan juga di dalam melakukan kemudahan berbisnis. Ini juga mendapat input dari teman-teman Kadin. Nah, masyarakat lokal itu sendiri adalah masyarakat yang akan tinggal menjadi warga ibu kota. Itu yang kemudian kita melakukan program-program reskilling, upskilling. Jadi misalnya program memberikan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan hidroponik. Nah, kan makanan sayur-sayuran perlu tuh, karena di sana belum masif, makanya dibuat sistem smart farming melalui hidroponik. Kemudian memberikan pelatihan keterampilan, skill kepada masyarakat untuk ikut dalam pembangunan infrastruktur. Kemudian memberikan dorongan backup kepada teman-teman UMKM melalui pelatihan digitalisasi untuk teman-teman di UMKM. Kemudian juga misalnya pelatihan terkait energi terbarukan, di mana kita juga mengadakan program Solar Mama misalnya. Jadi kami melihat semua sektor ini memegang peranan penting bagi kesuksesan pembangunan IKN. Jadi kalau di SDGs itu ada no one left behind. Nah, begitu juga di IKN. Semua akan diberdayakan. IKN ini berhasil jika ada partisipasi aktif, tidak hanya pemerintah yang aktif. Investor lokal, pengusaha nasional aktif, kemudian masyarakatnya merasakan manfaat dari pergerakan pertumbuhan ekonomi di daerah IKN dan seterusnya. Ini ritme, ini ekspektasi ini yang terus kita jaga dan kita kembangkan, Mas. Siap, Prof. Dan sebelum kita akhiri, Prof, apakah ada pesan yang ingin Prof sampaikan terkait perencanaan dan pembangunan di IKN, Prof? Ya, kalau pesan bagi saya, pertama kita sedang menuju ke Indonesia Emas 2045. Kita berharap Indonesia akan menjadi negara maju. Indikatornya kita akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia dalam top 5-nya. Oleh karena itu, kita harapkan IKN ini dapat memberikan inisiatif dobrakan kemajuan, bahwa sekarang tidak lagi bisa melakukan business as usual,
Karena business as usual ini mendeliver posisi kita seperti saat ini. Untuk menjadi sebuah negara maju, kita perlu penguasaan teknologi. Kita harus mulai berbasis pada knowledge economy, berbasis kepada pengolahan, berbasis pada hilirisasi. Maka IKN ini menjadi sebuah living lab, testbednya inovasi untuk pengembangan teknologi, untuk peningkatan kompetensi bagi SDM, bahkan bagi bisnis, mitra bisnis. Jadi kami juga memfasilitasi bagaimana teknologi provider dari luar negeri kemudian ditemukan dengan pengusaha baik BUMN maupun sektor swasta dari Indonesia untuk meningkatkan kinerja, leveraging. Selama ini kita bangun konvensional, gedung konvensional, sekarang harus gedung cerdas. Maka teknologi ini harus mulai dikuasai juga dengan kontraktor. Saat ini mungkin bekerja sama, tapi 3-5 tahun ke depan kontraktor sudah bisa menguasai, menghasilkan bangunan cerdas. Dengan misalnya sudah mulai penguasaan teknologi, kita kembangkan state of the art teknologi itu bekerja sama dengan. Jadi harapan saya ke depan ini Indonesia akan menjadi prosumer, produsen dan konsumer. Jadi tidak lagi konsumer. Berdagang sih nggak ada masalah, berdagang halal ya. Tapi sekarang selain berdagang kita juga harus mempunyai kemampuan berproduksi. Dan ini salah satunya adalah melalui momentum pembangunan IKN. Jadi IKN selain mendeliver, menghasilkan hardware, menghasilkan software, teknologi, dan menghasilkan brainware. Nah inilah yang kita tuju bersama. Bahwa proyek ini merupakan pro kontra biasa. Bahwa proyek ini dianggap ambisius, fine. Tapi apakah possible atau tidak, ini ditentukan oleh kemauan kita semua, kerja keras kita semua. Jadi harapan saya, kita bersama-sama membangun masa depan yang lebih cerah untuk negara, memberikan warisan-warisan pembangunan bagi anak cucu kita kelak, sehingga nanti dengan adanya leapfrog, lompatan-lompatan, terobosan-terobosan yang kita lakukan, bahwa cita-cita kita sebagai negara maju ini tidak hanya atas kertas lagi. Tahun 2045 akan kita buktikan bahwa Indonesia adalah negara maju, dan ini adalah salah satu proses menuju ke sana, Mas. Nah ini yang bagi saya, yang pasti satu, kita tidak melakukan hal-hal business as usual. Harus punya nilai tambah, harus berani kemudian keluar dari pola-pola yang biasa, bertransformasi untuk menjadi negara yang unggul dan berdaya saing. Nah inilah IKN yang akan kita lakukan dan butuh support dari semua masyarakat. Kritik, protes, welcome. Sekarang bagaimana sama-sama bangun ini, kita deliver ini, kawal terus pembangunan IKN sehingga benar-benar ini akan bermanfaat. Bagi saya, kelas-kelas IKN, kelas-kelas kota seperti Jakarta ini tentunya sudah harus ada di tiap-tiap kota besar di Indonesia, di pulau-pulau besar di Indonesia. Harus ada, karena ini bisa menarik gerbong di pulau-pulau itu untuk kemudian membentuk satu supply chain. Nah ini yang bagi saya saat ini IKN, saat nanti 40-50 tahun lagi harus ada program-program untuk peningkatan secara masif ekonomi dari, karena Indonesia ini 17.000 pulau ya, 5 pulau besar, jadi ini harus ada penariknya masing-masing. Saat ini ke Kalimantan, besok ke Sulawesi, lusa ke Sumatera, ke Papua dan seterusnya. Tapi inilah yang menjadi tugas kita bersama, pertumbuhan ekonomi secara masif bersamaan dengan pemerataan ekonomi. Gitu Mas Aryo. Siap Bro. Ya, thank you Mas. Oke, Sobat Kadin, demikian tentang perencanaan dan pembangunan IKN sebagai kota cerdas berkelanjutan. Mendukung pembangunan ini sangat penting untuk memastikan bahwa prosesnya dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak.
Demikian episode Ngopi Bersama Kadin DKI Jakarta kali ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya, di mana kita akan terus menjelajahi tema-tema yang menarik lainnya. Saya ucapkan terima kasih telah bergabung bersama kami, Prof. Sami-sami, Mas. Sehat selalu, Prof. Saya Amin. Arjo mohon pamit. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Mas Aryo. Thank you. Ya.